Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Bertemu kembali dalam pembelajaran IPA untuk kelas 8. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem gerak pada manusia. Sebagaimana yang telah kamu pelajari di kelas 7, bahwa kemampuan untuk bergerak itu merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Namun gerakan yang dilakukan oleh hewan itu berbeda dengan gerak yang dilakukan oleh tumbuhan. Karena kalau hewan, sebagaimana gambar kamu lihat, dia gerakannya terlihat dengan nyata atau jelas. Sedangkan tumbuhan, pergerakannya tidak dapat dilihat dengan nyata. Nah, yang berikut kita akan bahas tentang sistem gerak, di mana sistem gerak yang akan kita pelajari meliputi bahwa sistem gerak manusia ini terdiri dari alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Nah, mengapa dikatakan pasif? Karena alat gerak yang terdapat di sini tidak dapat bergerak tanpa digerakkan oleh alat gerak yang aktif ini. Nah, alat gerak pasif terdiri atas tulang, kemudian rangka, dan sendi. Nah, tulang ini terdiri dari, menurut jenisnya ada tulang rawan, kemudian tulang keras. Menurut sifat matriksnya, dia terdiri dari tulang kompak, kemudian tulang spons. Kemudian menurut bentuknya terdiri dari tulang pipa, tulang pipi, tulang pendek, dan tulang tak beraturan. Nah, nanti akan kita pelajari lebih khusus. Kemudian rangka tubuh manusia terdiri atas aksial. Ya, rangka manusia terdiri dari aksial, yaitu rangka yang letaknya di bagian tengah tubuh. Nah, ini terdiri dari tulang tengkorak kepala, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Kemudian terdiri atas apendikular atas. Ini rangka yang membangun alat gerak. Nah, ini terdiri dari apendikular bagian atas, meliputi gelang bahu dan tulang tangan. Kemudian apendikular bagian bawah terdiri dari gelang panggul dan tulang kaki. Kemudian yang ketiga, bagian dari alat gerak aktif itu termasuk juga sendi. Sendi ini terdiri atas, ini berdasarkan geraknya, ada sendi mati yang sama sekali tidak dapat bergerak, sendi kaku, dia dapat bergerak tapi sedikit, dan sendi gerak. Nah, ini dapat bergerak. Sendi gerak ini terdiri atas sendi engsel, sendi peluru, sendi putar, dan sendi pelana. Berikutnya, alat gerak aktif terdiri atas otot. Otot ini ada 3 macam. Ada otot lurik, ini biasanya menempel pada rangka. Ada otot polos, ini biasanya terdapat pada organ-organ dalam. Kemudian ada otot jantung, ini khusus terdapat di jantung. Kemudian otot ini berdasarkan sifat kerjanya terdiri dari sifat antagonis yang kerjanya berlawanan dan otot sinergis yang kerjanya bersamaan. Kemudian kita akan bahas kembali apa sih fungsi rangka tubuh. Nah, yang pertama, membentuk tubuh atau memberi bentuk tubuh. Nah, dengan adanya rangka, maka tubuh kita akan terbentuk sedemikian rupa. Kemudian yang kedua, menegakkan tubuh. Kalau kita bayangkan tubuh kita kalau tidak ada rangka, tentu tubuh kita tidak akan bisa tegak. Bagaikan layang-layang yang kalau rangkanya atau bambunya patah, maka layang-layang itu tidak dapat tegak. Kemudian yang berikut, tempat melekatnya otot.
Jadi otot atau daging itu melekatnya pada rangka atau tulang. Yang keempat, tempat pembuatan sel darah merah. Jadi sel darah merah itu dibuat di tulang, tepatnya di bagian sumsum tulang. Nah, itulah fungsi utama dari rangka tubuh manusia. Selanjutnya, susunan rangka tubuh manusia, sebagaimana yang sudah kita bahas tadi, ada rangka aksial, ya, rangka aksial yang menyusun di bagian tengah tubuh tadi, terdiri dari tulang tengkorak kepala. Ini tulang tengkorak kepala. Nah, tulang tengkorak kepala ini terdiri atas, nah kita lihat dari bawah dulu. Nah, ini ada tulang rahang bawah. Ini dapat bergerak, tempat gigi bagian bawah, tulang rahang atas, kemudian tulang pipi, tempat otot pipi kita menempel, kemudian yang ini tulang hidung, kemudian tulang air mata. Ini di bagian mata, kalau kamu pegang itu ada jendolan di bagian tulang air mata. Kemudian ini tulang baji, yang ini. Kemudian ini tulang dahi. Tulang dahi yang sehari-hari kamu sebut jidat, tapi yang benar adalah tulang dahi. Yang ini tulang ubun-ubun. Biasanya kalau pada bayi di bagian atasnya ini agak lembek. Kemudian yang ini tulang pelipis. Kemudian bagian belakang ini adalah tulang tengkorak kepala bagian belakang. Nah, itulah tulang-tulang penyusun tulang tengkorak kepala. Berikutnya, tulang penyusun tulang belakang atau vertebrae. Ya, maka tulang ini untuk memudahkan mengingat, tolong diingat 7, 12, 5, 5, 4. Terdiri dari 7 tulang leher, ini di bagian leher ada 7 ruas kalau kamu hitung. 12 tulang punggung, kemudian 5 tulang pinggang yang berwarna kuning, kemudian 5 ruas tulang kelangkang. Nah, ini dia. Kemudian 4 ruas tulang ekor. Nah, tulang kelangkang ini menyatu, tulang ekor juga menyatu. Jadi ada 7, 12, 5, 5, dan 4 ruas. Berikutnya kita akan bahas tentang tulang dada dan tulang rusuk. Nah, tulang dada, perhatikan gambar yang ini. Terdiri dari 3 bagian, yang bagian atas disebut hulu, bagian tengah disebut badan, dan yang agak runcing ini disebut tajuk pedang. Jadi tulang dada terdiri dari hulu, badan, dan tajuk pedang. Kemudian tulang rusuk yang ini. Nah, tulang rusuk ini ujungnya menempel pada tulang dada dan juga menempel pada tulang belakang. Tulang dada ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama tulang rusuk sejati. Yang ini ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ciri khas dari tulang rusuk sejati, dia tulang rusuknya menempel pada tulang dada dan juga menempel pada tulang belakang, dan ada 7. Yang kedua ada tulang rusuk palsu, yang ini 1, 2, 3. Nah, bagian belakangnya menempel pada tulang dada, tulang belakang, tapi bagian depannya tidak menempel pada tulang dada, tapi menempel pada tulang rusuk yang ke-7. Nah, berikutnya ada tulang rusuk melayang. Nah, ada 2. Ini dia 1. Nah, ini nampak tulang rusuk melayang ada 2. Tidak sampai ke bagian tulang rusuk yang lain. Jadi dia terputus seperti ini. Nah, itulah bagian tulang dada dan tulang rusuk. Rangka apendikular atas itu terdiri dari gelang bahu dan tulang lengan. Gelang bahu ini ada 2 bagian.
ada tulang selangka yang ini. Nah, tulang selangka kita ada di bagian kiri, ada di bagian kanan, berarti jumlahnya 2. Tulang belikat yang ini seperti kapak, jumlahnya juga ada 2 karena ada bagian kiri, ada bagian kanan. Ini tulang lengan atas, batasnya dari sini sampai kemari. Kemudian yang ini tulang hasta, yang ini tulang pengumpil. Nah, tulang pengumpil ini, untuk lebih jelasnya, dia sejajar dengan ibu jari. Kemudian ini yang ada tulang pendek, ini tulang pergelangan tangan. Dari sini sampai kemari, ini tulang telapak tangan, dan ini adalah tulang jari tangan. Berikutnya rangka apendikuler bawah yang menyusun alat gerak yang bagian bawah. Ini ada 2 bagian, ada gelang pinggul dan tulang kaki. Gelang pinggul ini dia batasnya, terdiri dari 2 tulang usus. Ini tulang usus, satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Kemudian ada tulang kemaluan yang ini. Kemudian ada tulang duduk. Tulang duduknya ada 2. Yang ini tulang duduk, tulang usus, dan ini tulang kemaluan. Kemudian bagian tulang kaki ini terdiri dari tulang paha, kemudian tulang lutut atau tempurung lutut, kemudian ada tulang kering, di belakangnya ada tulang betis. Kemudian ada tulang pergelangan kaki, kemudian ada tulang telapak kaki, dan ada tulang jari kaki. Nah, itulah yang menyusun rangka apendikular bawah. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Dan untuk mengetahui sejauh mana kamu memahami pelajaran yang Bapak berikan, nanti akan ada tugas yang kamu kerjakan yang akan Bapak kirim melalui Google Classroom. Demikian pembelajaran hari ini. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih.